Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi anak-anak. Ya, untuk hari ini kita responsi kimianya belum menggunakan zat ya. Bapak akan menerangkan terlebih dahulu untuk prosedur nanti praktikum kimia untuk analisis anion ya. Jadi untuk semester ini kita ada 6 judul. Kita baru masuk materi semester ini ya. Yang kemarin 2 kali praktikum itu adalah materi pekan lalu. Jadi untuk hari ini kita akan untuk mata praktek ya. Untuk judulnya jelas belum gambarnya? Kelihatan nggak? Kurang jelas, Pak. Yang jelas. Ngeblur gitu, Pak. Burem, Pak. Ngeblur, Pak. Bentar ya. Jelas? Iya, Pak, jelas. Oke. Jelas. Jelas. Judul percobaan untuk semester ini kita ada 6 judul ya. Mudah-mudahan semuanya bisa kita praktekkan ya. Kita berkaca dari pengalaman semester lalu dari 5 judul yang akhirnya dapat dilaksanakan praktek hanya 2 kali pertemuan, tapi 3 judul ya. Jadi kemungkinan di percobaan kali ini juga nanti akan Bapak gabungkan dari 6 judul ini kita buat 2 percobaan dalam 1 pertemuan. Mengantisipasi nanti tidak tercapai ya jumlah pertemuannya di semester ini. Yang pertama untuk anion dulu. Anion kita ada 3 judul. Yang pertama anion endapan putih. Sebentar. Yang pertama kita percobaannya anion endapan berwarna dulu. Ya, kalau di tabel itu di tabel yang tengah, ya. Kemudian praktikum kedua kita anion endapan putih. Dan yang terakhir anion yang tidak menghasilkan endapan. Nah, Bapak rencananya akan biasanya dalam sekali praktek itu kalian akan dapat 2 sampel, ya. 2 sampel itu dari judul yang sama. Misalnya pertemuan pertama prakteknya endapan berwarna. Nah, endapan berwarna ini kan sampelnya ada di sini, ya. Sampelnya itu ada, kelihatan nggak? Sulfur, ya, sulfida, ada bromida, ada iodida, ada kromat dan fosfat, gitu ya. Nah, endapan berwarna ini. Nah, jadi nanti di antara kelima sampel itu nanti ada 2 yang muncul. Nah, biasanya seperti itu kalau di kondisi normal ya. Karena kondisi masih pandemi dan kita jadwal pertemuan tatap mukanya juga tidak bisa dipastikan berapa kali pertemuan yang akan kita capai di semester ini ya. Jadi direncanakan nanti praktikumnya antara endapan berwarna dan endapan putih nanti masing-masing 1 sampel. Jadi 1 pertemuan kalian dapat 2 sampel, masing-masing 1 endapan berwarna, 1 endapan putih gitu ya. Kemudian di judul kation juga ada 3. Ya, di judul praktikum kation ada 3. Yang pertama sama ya, kation endapan berwarna. Kemudian yang kedua kation endapan putih. Kemudian yang ketiga kation yang tidak menghasilkan endapan.
Nah, dari total judul ini ada 6 ya. Nanti kita rencanakan ada 3 kali praktek untuk yang hariannya ya. Untuk hariannya tiap pertemuannya ada 3 kali praktek. Jadi anion endapan berwarna nanti dibarengkan dengan endapan putih. Kemudian anion yang tidak menghasilkan endapan kita gabung dengan kation endapan berwarna. Yang terakhir kation endapan putih dengan kation yang tidak menghasilkan endapan. Ini direncanakan seperti ini. Jika memungkinkan ada pertemuan lebih, kita agendakan untuk pertemuan UTS dan PAT ya. Nah, PTS dan PAT. Nanti ini menunggu kondisi dan situasi ke depan ya. Bagaimana, mudah-mudahan sudah makin membaik ya. Kita berdoa saja. Jadi kita agendakan ada 2 pertemuan lagi kalau memungkinkan ya. Kalau memungkinkan jadi kita ada 5 pertemuan. Nah, tapi nanti semuanya tergantung pada situasi nanti. Mudah-mudahan kita berdoa yang terbaik ya. Oke, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama yaitu endapan berwarna ya. Anion endapan berwarna. Anion endapan berwarna di sini sampelnya ada. Kalian bisa lihat sudah dicatat belum tabelnya? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan, Pak. Sekarang kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke, untuk anion endapan berwarna ada sampelnya S2-, Br-, I-, CrO4 2-, dan PO4 3-. Jadi ada 5 sampel anion endapan berwarna. Ya. Anion endapan berwarna. Ada 5 sampel, ada S2-, kemudian ada Br-, kemudian yang ketiga ada I-, kemudian CrO4 2-, dan PO4 3-. Ini nama-namanya kalian buka lagi ya di kelas 10, tata nama senyawa ion kan, tata nama senyawa ion ya. Ada kation dan anion, ada tabel kation dan tabel anion ya. Kemudian ini ion sulfida, ion bromida, ion iodida, ion kromat, dan ion fosfat. Nah, untuk selanjutnya Bapak perkenalkan terlebih dahulu untuk simbol-simbolnya yang ada di dalam tabel ya. Ini tabel anion ya. Tabel anion nanti kalian buat di dalam kertas folio bergaris ya. Untuk praktikumnya nanti kalian membawa tabel anion yang sudah kalian susun. Jadi targetnya untuk pertemuan nanti tatap muka pertama, kalian sudah membuat tabel anion endapan berwarna dan endapan putih ya. Endapan berwarna dan endapan putih sudah kalian buat di tabel di kertas folio bergaris ya dalam satu lembar besar. Jadi kalian satukan saja. Misalnya ini kertas folio bergaris ya. Kalian satukan dari mulai dari sini judulnya anion, kemudian ada endapan putih, endapan berwarna sampai selesai tabelnya ya, disalin. Nanti akan Bapak siapkan ininya ya, bentuk file PDF-nya supaya lebih jelas gambarnya. Kemudian yang selanjutnya Bapak terangkan terlebih dahulu. Di sini ada arti-arti simbol dari yang ada dalam bagian anion ya. Di bagian anion ada simbol strip ya. Tanda garisnya garis strip. Ini artinya reaksinya reaksi baru. Nanti kalau kalian praktek itu artinya kalian harus ganti tabung. Ya. Kemudian yang kedua ada reaksi lanjut. Garisnya garis lurus. Artinya kalian tidak mengganti tabung, tapi kalian bagi dua, misalnya ambil endapannya sedikit, pindahkan ke tabung baru, kemudian kalian lanjutkan. Nanti pengamatannya biasanya antara endapan larut atau endapan tidak larut, gitu ya. Jadi untuk yang tanda garisnya garis lurus tanpa putus-putus, itu artinya reaksi lanjut. Kemudian ada yang garisnya 2, reaksi penegasan. Reaksi penegasan ini kalian sudah dapat 1 sampel. Jadi sudah mengarah ke 1 sampel. Nah, kita coba contohnya misalnya dari sini. Dari anion. Di sini garisnya putus-putus. Putus-putus ya. Iya, Pak.
Jadi kalian dapat Iya, Pak. sampel kalian sudah kalian larutkan dalam gelas kimia, kemudian diambil beberapa tetes, lalu ditambahkan AgNO3 di tabung baru. Selanjutnya kalian amati hasilnya, ada endapan putih, endapan berwarna, atau tidak ada endapan. Karena nanti prakteknya ada dua kemungkinannya, antara endapan putih atau endapan berwarna. Jadi kalian harus bisa menentukan antara endapan putih atau berwarna. Gitu ya. Kemudian di sini perhatikan garisnya apa? Selanjutnya setelah kalian dapat menyimpulkan, ya, setelah kalian menyimpulkan nanti lanjutkan ke reaksi berikutnya. Oke, kita lanjutkan dulu ke simbol sebelum lebih jauh ya. Kemudian yang selanjutnya ada tanda panah ke bawah, artinya ada endapan. Ya. Kemudian ada tanda panah, kemudian ada sama dengan. Ya, itu namanya tidak ada endapan. Kemudian ada garis panah ke atas, itu reaksi pemanasan, berarti membutuhkan api ya. Kemudian yang terakhir tanda panah ke kanan, ke sudut kanan atas, ya, ke sudut kanan atas ini artinya reaksi yang menghasilkan gas. Ada gas yang terbentuk. Oke. Ya. Setelah itu Bapak sampaikan dulu untuk jurnalnya. Ini adalah format jurnal yang nantinya akan kalian gunakan untuk reaksi anion dan kation. Ya. Pertama kalian tuliskan dulu nama, ya, tuliskan dulu nama. Kemudian, sebentar Bapak ganti spidol. Kalian ganti nama ya. Kemudian isi namanya, kemudian nomor ujian kalian isi dengan nomor meja, ya. Kemudian nomor sampel nanti kalian tuliskan di sana. Kalian dapat sampelnya misalnya sampelnya adalah A, biasanya sesuai nomor meja ya. Misalnya A13. Sampel satu laginya misalnya B13 begitu ya. Nah, dan seterusnya. Kemudian tanggal kalian isi, ya. Kemudian tanda tangan. Jangan lupa ya, setiap kali mengisi jurnal, kalian lengkapi dulu informasi di awal, identitas. Kalau sampai akhir identitas tidak dituliskan, nanti tidak akan dilakukan penilaian. Selanjutnya tujuan percobaan, silakan kalian cari tahu. Kemudian prinsip percobaan juga silakan kalian cari tahu ya. Nah, untuk selanjutnya, sebelum melangkah ke reaksi inti, kalian lakukan terlebih dahulu reaksi pendahuluan. Uji yang dilakukan ada uji organoleptis, ya, meliputi bentuknya bagaimana, warnanya bagaimana, baunya bagaimana, rasa tidak diuji, ya. Jadi hanya 3 yang kalian uji untuk sifat organoleptisnya. Untuk hasil pengamatan awal, bentuk zatnya misalnya berupa serbuk atau berupa padatan atau berupa kepingan dan lainnya ya. Nah, kalian tuliskan di sini. Nah, serbuknya juga jenisnya ada serbuk halus, ada hablur dan lainnya. Silakan nanti kalian cari tahu di FI ya. Bentuk-bentuk zat itu bisa dikategorikan dalam bentuk apa saja. Kemudian warnanya silakan kalian tuliskan bentuk dari zatnya yang masih padatan, yang masih serbuk atau yang masih bentuk lainnya ya, pasta dan lainnya. Nah ini warnanya warna apa? Kemudian baunya silakan kalian amati berbau atau tidak berbau. Untuk rasa tidak dilakukan pengujian, jadi lewatkan. Jadi kalian bisa isi dengan strip gitu ya. Kemudian kalian isi di hasil pengamatan, isinya di sini ya, isinya bentuk, warna dan baunya. Kemudian reaksi nyala untuk anion tidak ada reaksi nyala. Jadi kalian strip saja. Reaksi nyala dilakukan pada identifikasi kation. Jadi kalau kation kalian isi warna nyalanya, reaksi nyala apa warnanya. Misalnya reaksi nyala merah, ya, reaksi warna nyala hijau dan lainnya. Tapi untuk anion kalian strip saja karena tidak dilakukan pengujian ya.
Kemudian lain-lainnya kalian ganti dengan kelarutan dalam air. Kelarutan dalam air, ya. Kalian coret di sini diganti dengan kelarutan dalam air. Kemudian isinya larut dalam air atau tidak larut dalam air, ya. Selanjutnya baru masuk ke uji dugaan. Jadi ada spidol nggak? Sebentar ya Bapak, saya spidol dulu. Nah, untuk di reaksi pendahuluan ya, dugaannya dikosongkan. Tidak ada, tidak diisi. Kemudian untuk uji dugaan baru kalian mulai mengisi dugaannya. Ya, uji dugaan kalian siapkan penggaris. Jadi setiap kali percobaan kalian garis, ya. Setiap kali percobaan kalian garis. Jadi bawa penggaris masing-masing. Kemudian untuk di reaksi uji dugaan. Nah, karena sampelnya adalah sampel A, anion ya. Karena sampelnya anion, maka kalian tuliskan A-. A- di prosedur ya. Di prosedur kalian tuliskan A-. Kemudian reaksi yang pertama apa? Reaksi yang pertama apa? Ditambahkan apa? S2 min. Ditambahkan apa? 2 min. S2 min. Kan HNO3. Ditambahkan A-. Anion ini adalah Yang mana, Pak? anion ini adalah amin. A3NO3. Ditambah AgNO3 dulu. Ditambah AgNO3. Begitu ya. Nah, kemudian pengamatannya bagaimana? Misalnya kalian menentukan ada endapan putih atau endapan berwarna. Warna. Berwarna. Misalnya hasilnya endapan berwarna. Kalian tuliskan di sini. Tandanya tanda panah bawah ya. Berwarna. Gitu. Kalian tuliskan endapan berwarna. Sampelnya apa saja? Dugaannya apa saja? Ya. Dugaannya apa saja kalau endapan berwarna? Dugaannya kalian tuliskan. Ada berapa ini? 5. Ada 5. Apa? 5, benar. S2 min. S2 min. Kemudian? R. R min. Lalu? Imin. Imin. Lalu? PO430. 2 min. Dan satu lagi? PO3. PO4 3 min. Gitu ya. Jadi kalian tuliskan dalam satu baris ini dugaannya. Jadi dugaannya masih 5 nih. Nah, kemudian kalian laporkan beserta hasilnya ya. Nanti kalian bawa tabung reaksi, tabung reaksinya kalian bawa yang menggambarkan reaksi dari anion yang kalian dapatkan ditambahkan dengan AgNO3. Nanti kalian bawa, kalian laporkan kepada pengawas. Ya. Setelah dilaporkan kepada pengawas, kalian dapat ACC gitu ya. Baru kalian lanjut. Ini reaksi yang kedua. Berarti reaksi yang kedua dengan apa? Ganti tabung atau tidak? Ganti tabung atau tidak? Tidak, Pak. Tidak ganti tabung. Ya. Artinya di sini kan ada endapan berwarna nih. Ya, HNO3 kan ada endapan berwarna. Ya. Endapan berwarnanya ini nanti kalian ambil sedikit, pindahkan ke tabung yang baru ya. Pindahkan ke tabung yang baru, ini jadikan pembanding. Nanti kalian bawa lagi. Jadi kalian laporan bawa 2 tabung. Nah, di tabung yang sedikit itu yang ada sampel endapannya, kalian tambahkan dengan apa? HNO3. Betul. Nah, jadi kalian tuliskan di sininya bukan A-, tapi endapan berwarna, ya. Endapan berwarna ditambahkan dengan HNO3. Oke, digaris ya, jangan lupa. Nanti hasilnya apa? Nah, hasilnya kalau endapan reaksi uji kelarutan ya. Nanti kalian laporan bawa 2 nih.
Ya. Misalnya ini tabung pertama yang dengan HgNO3. Misalnya ini tabung kedua dengan dengan HNO3 ditambahkan HNO3 endapannya. Videonya lancar nggak? Pak. Potong. Lancar ya? Iya, di saya Nah, juga. oke. Jadi di sini endapan pertama yang hasil pertama dengan HgNO3, di sini dengan HNO3. Kalian bandingkan. Di sini kan ada endapan, ya. Di sininya endapannya makin sedikit atau tetap misalnya. Kalau makin sedikit berarti warnanya makin jernih. Kalau warnanya makin jernih, tandanya endapan larut. Gitu ya. Kalau endapannya masih sama-sama keruh, tandanya tidak larut. Gitu ya. Jadi kalian simpulkan misalnya hasilnya menjadi bening. Jadi warnanya tetap berwarna, misalnya warna biru ya. Endapannya warna biru tapi bening gitu. Jadi tidak ada endapannya. Ya. Jadi endapan larut. Oke. Misalnya endapan larut. Kalau endapan larut hasilnya dugaannya apa saja? CRO. CRO4. CRO4 sama PO. Jadi dugaannya yang tadinya 5, yang tadinya 5 tinggal 2. Itu CRO4 2 min dan PO4 3 min. Oke. Sekarang perhatikan. Setelah kita dapatkan CRO4 2 min dan PO4 3 min, tanda panah garisnya putus-putus atau garis lurus? Putus-putus. Ya. Reaksi baru. Ganti baru. Ambil lagi dari zat yang pertama. Gitu ya. Ambil lagi dari zat yang pertama yaitu amin. Ya. Jadi yang 2 tabung yang pertama ini kalian simpan. Sudah selesai. Gitu ya. Ambil tabung baru, kalian teteskan lagi setengah mili ya, 10 tetes. Kemudian baru ditambahkan dengan BACL. Dengan apa itu? Dengan BaCl2 ya. Ditambahkan BaCl2. Oke. Ditambahkan dengan BaCl2. Oke. Oh ya, sebelumnya kalian kalau sudah selesai satu percobaan, kalian laporkan dulu ACC dulu. Gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya amin ditambah BaCl2. Bagaimana hasilnya misalnya? Yang ini nih. Bagaimana hasilnya? Endapan kuning sama endapan putih. Oke, dipilih salah satu misalnya hasil yang di lapangan, misalnya hasilnya endapan Kuning. endapan kuning. Berarti kalau endapan kuning dugaannya apa? Berwarna. Betul. Endapan kuning berarti dugaannya apa? Sini sampelnya tinggal 2 kan? CRO4. CRO4 2 min ya. Kromat ya. Ya. CRO4 2 min gitu. Nah, ini sudah selesai. Jadi kita sudah sampai ke satu sampel nih, tinggal CR4 2 min kan? Artinya apa? Artinya kita mengerucut ke satu sampel. Kita sudah menemukan sampel dalam zat yang kita uji. Berarti sampelnya mengandung ion CRO4 2 min atau ion kromat. Nah, setelah itu garisnya gimana? Putus ada 2. Garisnya putus ada 2. Artinya apa? Reaksi penegasan. Penegasannya di sini. Penegasan. Di bawah ya. Jadi mulai kalian tulis di sini. Kalau uji dugaan sebelum dapat satu sampel masih di uji dugaan. Ya. Kalau sudah satu sampel mengerucut ke sini nih, kita yakinkan kalau ini sampelnya adalah CR4 2 min, buktikan dengan 2 reaksi spesifik ya. Yaitu yang pertama reaksi dengan apa? Reaksi amin dengan apa? Reaksi amin dengan Tadi apa? NO3. EB. EBA. Coba dibaca. EBA asetat. Asetat.
Ya, hasilnya bagaimana? Hasilnya harus endapan kuning. Karena ini sudah pasti kan? Kuning. Dengan Iya, PB asetat harus endapan kuning. kuning. Nanti kalian bawa hasilnya. Dugaannya pasti CrO4 2-. Nah, kalian nanti tinggal bawa hasilnya. Apakah hasilnya endapan kuning atau tidak? Nah, nanti kalian tinggal kita buktikan kalian dugaannya sudah benar atau belum. Gitu ya. Jadi kalau misalkan hasilnya ternyata endapan kuning, maka di ACC benar. Kalau hasilnya tidak endapan kuning, ada kemungkinan salah. Gitu ya. Nah, ada kemungkinan salah. Tapi kalau sudah di uji penegasan, kalian lanjutkan saja. Jadi kalau mau diperbaiki, masih uji dugaan nih, kalian ragu. Ini antara endapan larut atau tidak larut. Kalian cek lagi, kembali lagi ke belakang, kalian cek kembali, sampai simpulkan terlebih dahulu. Kalau sudah disimpulkan, baru maju lagi, ACC lagi. Gitu ya. Nah, kalau sudah uji penegasan, kalian lanjutkan. Ya, jangan lupa digaris. Selanjutnya, yang terakhir, Amin ditambah apa? FeCl3. Ditambah FeCl3. Harus hasilnya apa? Kuning. Kuning. Apa? Kuning, kunyit. Kuning kunyit. Apa? Kuning, kunyit. Dugaannya pasti CrO4 2-. Oke. Ya. Kemudian misalnya di ACC nih sudah benar. Nah, tandanya kalian sudah selesai. Untuk satu sampel sudah kalian identifikasi, ternyata sampel. Nanti kesimpulannya ya. Kesimpulannya jadi anion A13 adalah apa gitu ya. Nah, silakan kalian rangkai kata-katanya yang menyimpulkan. Kesimpulan ini dari tujuan. Tujuannya apa? Nanti kalian simpulkan. Misalnya tujuannya menganalisis anion dalam satu sampel, maka anion dalam sampel A13 adalah ion kromat atau CrO4 2-. Begitu ya. Nah, kemudian ada poin keempat. Ada poin keempat di sini reaksi-reaksi, yaitu reaksi pada butir ketiga. Reaksinya A- dengan PB asetat, reaksinya bagaimana? Kalian di sebaliknya di tabel ini ya, di tabel anion ini Bapak sudah buatkan. Nanti kalian salin ya. Ion kromatnya di sini ya, ion kromat nih, perhatikan. Ion kromat di sini K2CrO4 ditambah PbCH3CO2 kali ditambah menjadi PbCrO4 tambah 2CH3COK. Kalian tinggal salin saja ke sini ya, ditulis lurus saja. Jadi kalian tuliskan di sini reaksi pertamanya adalah reaksi antara A- dengan PB asetat ya. Jadi reaksinya adalah K2CrO4 ditambah PB CH3 COO 2 kali menghasilkan PB CrO4. Nah, ada keterangan endapan kuning. Ditambah CH3COK. Gitu ya. Jadi kalian tuliskan lengkap sesuai reaksi yang sudah kalian tuliskan. Jadi nanti kalian tuliskan di sebaliknya adalah bagan anion, di sebaliknya di kertas folio kalian tuliskan reaksi-reaksinya, reaksi endapan putih dan reaksi endapan berwarna. Jadi kalian sudah tulis dua ya, ada dua judul. Nah, kemudian reaksi kedua juga sama ditulis ya, reaksi dengan FeCl3 kan. Reaksinya harus sama dengan yang kalian ujikan. Di sini kalian ujikan A- dengan FeCl3. Maka kalian tuliskan reaksinya dengan FeCl3 juga. K2CrO4 ditambah FeCl3. Hasilnya Fe2 CrO4 3 kali, endapan kuning-kunyit. Ditambah 6 KCl. Oke. Kesimpulannya apa? Nanti hasilnya CrO4 2-. Kata-katanya kalian menjawab dari tujuan percobaan. Silakan, sampai di sini ada yang tanyakan boleh?
Silakan acungkan tangan yang ingin bertanya. Ada yang belum jelas? Waktunya 5 menit lagi, meeting otomatis selesai ya. Ada yang belum jelas? Oke, kalau tidak ada, kita dokumentasi ya untuk yang pertemuan hari ini kita cukupkan. Untuk ininya ya, untuk filenya nanti Bapak share kembali di Google Classroom saja supaya terarsip. Kemudian format jurnalnya juga nanti akan Bapak kirimkan untuk kalian latihan di rumah. Nanti bagaimana kemungkinannya kalau misalkan nanti kalian praktek di laboratorium ya. Oke, terakhir Bapak tanyakan, barangkali ada yang tanyakan silakan. Yang belum mengisi absen di kolom chat, silakan dituliskan dulu nama dan kelas. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, kita dokumentasi ya. Silakan dinyalakan kameranya. Kita mulai dari halaman pertama. Ini hari ini dihadiri 82 siswa ya. Cukup banyak dari biasanya. Seperti biasa nanti untuk yang belum bisa berpartisipasi dalam video kali ini, agar kalian nanti tidak kesulitan dalam praktek, kalian melihat rekamannya terlebih dahulu, atau kalian yang sudah hadir juga bisa melihat kembali untuk lebih memantapkan materi pada hari ini. Ya, kita foto dulu untuk halaman pertama ya. 3, 2, 1. Oke, kita lanjutkan ke halaman kedua. 3, 2, 1. Kita lanjut ke halaman ketiga. 3, 2, 1. Ini banyak yang tidak nyala kameranya. Halaman keempat. 3, 2, 1. Oke. Sudah semua ya. Terima kasih telah menghadiri kegiatan pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya Bapak sampaikan mohon maaf ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap laksanakan protokol kesehatan, ingat 3M ya, agar pandemi ini segera berakhir. Akhir kata dari Bapak dicukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.